15 hal yang hanya dipahami oleh orang yang memiliki kecemasan sosial. Orang-orang berbicara, tertawa, dan bersenang-senang di sekitar Anda, tetapi Anda memiliki kecemasan sosial, jadi Anda tidak bisa memaksakan diri untuk bergabung. Meskipun Anda mungkin merasa sendirian, masalah ini lebih sering terjadi daripada yang Anda pikirkan. Diperkirakan sekitar 7% orang memiliki semacam kegugupan sosial. Tetap saja, Anda memiliki beberapa masalah yang hanya dipahami oleh orang-orang dengan kecemasan sosial. Berikut adalah beberapa yang paling umum. 1. Anda lebih suka berbicara dengan orang secara online. Anda tampaknya dapat berbicara dengan baik melalui teks atau media sosial, tetapi ketika Anda bertemu langsung, Anda tidak dapat menemukan kata yang tepat. Anda tidak mengerti mengapa begitu mudah untuk berbicara dengan orang ketika Anda tidak harus melakukannya secara langsung. 2. Anda hanya memiliki 1 atau 2 teman dan tidak terlalu menginginkan lebih. Meskipun Anda senang menghabiskan waktu bersama kedua sahabat itu, tidak apa-apa jika Anda jarang bertemu mereka. Mereka mengajak Anda ke acara sosial, tetapi biasanya Anda tidak pergi. Sebaliknya, Anda menemukan alasan mengapa Anda tidak bisa pergi. Anda hanya ingin bersama mereka ketika jumlahnya hanya sedikit. 3. Anda membawa makan siang ke tempat kerja. Bukan karena lebih murah, tapi karena Anda butuh alasan untuk tidak pergi makan siang bersama rekan kerja. Saat Anda diundang reuni, Anda selalu menemukan alasan untuk tidak pergi, sehingga orang berhenti bertanya kepada Anda. Orang-orang mulai berpikir Anda tidak ramah padahal sebenarnya Anda hanya takut dan tidak bisa menjelaskan alasannya. 4. Anda tidak dapat berpartisipasi dalam percakapan. Bahkan ketika Anda mungkin memiliki sesuatu yang baik untuk ditambahkan ke percakapan, Anda tidak melakukannya karena Anda takut seseorang akan mengkritik atau mengabaikan apa yang Anda katakan. 5. Anda mengalami detak jantung cepat, berkeringat, dan pernapasan berat. Ini adalah respons fisik terhadap kekhawatiran Anda yang tidak dapat Anda hentikan. Anda yakin bahwa semua orang di sekitar Anda dapat melihat bagaimana tubuh Anda bereaksi, yang membuat Anda semakin ingin meninggalkan situasi tersebut. 6. Saat ada terlalu banyak orang di sekitar, Anda merasa kewalahan. Setiap suara, cahaya, aroma, dan tindakan diambil, dan Anda tidak dapat menganalisis atau memblokir semuanya. Seolah-olah Anda dibombardir dengan terlalu banyak informasi sekaligus, jadi Anda beralih ke mode gugup dan mencoba menjauh dari situasi itu dengan cara apapun yang Anda bisa. 7. Anda tidak mendengarkan ketika lebih dari satu orang berbicara. Anda mundur ke zona aman Anda, di mana Anda setidaknya aman untuk sementara. Anda menutup diri terhadap segala sesuatu, yang membuat orang-orang di sekitar Anda bertanya-tanya ada apa. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menjadi bagian dari pengalaman sosial, orang mungkin menganggap Anda penyendiri atau tidak ramah. 8. Anda terlalu peduli dengan penampilan Anda secara keseluruhan. Anda selalu merasa orang menilai Anda berdasarkan penampilan Anda. Padahal pada kenyataannya, kebanyakan orang memiliki masalah mereka sendiri dan hal-hal yang lebih mereka pedulikan daripada Anda. Anda tidak dapat menerima ini, meskipun pada saat itu Anda tahu bahwa cara berpikir Anda tidak logis. 9. Anda memusatkan kehidupan sosial Anda pada anggota keluarga. Mereka mengenal Anda, dan Anda dapat berbicara dengan mereka karena Anda tumbuh bersama mereka. Namun jika salah satu saudara perempuan Anda membawa pacar, Anda akan menghindarinya dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu atau saudara lain di dapur. 10. Anda biasanya memiliki anjing atau kucing sebagai hewan peliharaan. Anda dapat dengan mudah merawat hewan itu, berbicara dengannya, memeluknya, dan merasakan hubungan emosional dengannya yang tidak dapat Anda miliki dengan orang lain. 11. Anda mungkin sengaja menghindari orang. Misalnya, Anda mungkin melihat seorang teman dari jauh, tetapi Anda berusaha untuk tidak terlihat. Namun, jika Anda terlihat, dan orang itu mendatangi Anda melakukan percakapan singkat dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa Anda harus pergi karena ada janji. 12. Anda memikirkan hal terburuk yang bisa terjadi. Padahal kamu tahu bahwa kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi. Tindakan ini hanya akan membuat Anda merasa lebih cemas dan membuat Anda semakin ingin menyendiri. Sekali lagi, Anda tahu pikiran Anda negatif, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghentikannya dan memikirkan hal-hal baik dalam hidup Anda.
13. Anda merasa panik ketika seseorang mengetuk pintu atau telepon berdering. Ketika telepon Anda berdering pada waktu yang aneh, Anda menjadi takut. Hal yang sama terjadi ketika seseorang mengetuk pintu Anda sebelum Anda siap untuk hari itu. Sementara kebanyakan orang hanya akan menertawakannya, Anda merasa dihakimi karena penampilan Anda atau karena Anda sangat malas sehingga Anda belum siap untuk hari Anda. 14. Anda tampak lelah sepanjang waktu. Ini bukan karena Anda telah melakukan sesuatu yang sulit, melainkan karena Anda hidup dalam keadaan stres yang konstan. Kekhawatiran kronis membuat Anda lelah, dan Anda melihat tidur sebagai cara untuk melepaskan diri darinya. 15. Anda ingin orang lain mengerti tapi tidak mampu menjelaskan. Anda tidak ingin menunjukkan kelemahan semacam ini karena takut orang akan menilai Anda atau mengkritik Anda di belakang Anda. Bahkan, kebanyakan orang baik dan bersedia membantu. Jika Anda hanya memberi mereka kesempatan, tetapi ketakutan Anda sepertinya selalu menghalangi. Apakah Anda gugup di sekitar orang? Manakah dari hal-hal ini yang Anda setujui? Beritahu kami tentang pengalaman Anda di komentar. Jika menurut Anda video ini bagus, berikan jempol dan beritahu teman Anda tentangnya. Klik tombol subscribe dan lonceng untuk melihat video yang lainnya seperti ini. Terima kasih telah menonton.